Mike Maignan belum pernah sedekat ini untuk bertahan di AC Milan. Kabar baik akhirnya datang untuk fans AC Milan. Setelah sempat penuh ketidakpastian, Mike Maignan kini disebut sangat dekat untuk memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri. Diketahui jika beberapa bulan lalu, situasi Mike Maignan sempat mengkhawatirkan. Negosiasi kontrak berjalan buntu di awal 2025 dan sang kiper dikabarkan siap pergi. Namun keadaan berubah cepat. Hadirnya Massimiliano Allegri dan arah baru tim pelatih memberi dampak besar di internal Milan. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa proses negosiasi kini berada di tahap paling positif sejauh ini. Kontak antara kedua pihak dalam beberapa jam terakhir disebut berjalan sangat lancar. AC Milan dikabarkan menawarkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2031 dengan gaji sekitar 5,7 juta euro bersih per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan biaya tertinggi di klub. Dan jika terrealisasi, itu artinya Mike Maignan akan menghabiskan masa puncak karirnya di San Siro. Sementara itu, respon resmi dari Mike Maignan diperkirakan akan datang dalam waktu dekat, sekitar 10 hari ke depan. Minimnya rumor soal kiper baru juga memperkuat sinyal bahwa Milan optimis Mike Maignan akan bertahan. Transfer Joan Arizala gagal, AC Milan fokus ke Andrej Kostic. Rencana AC Milan memperkuat proyek Milan Futuro berubah arah setelah dipastikan gagal merekrut Joan Arizala. Rossoneri kini hanya memusatkan perhatian pada Andrej Kostic. Seperti diketahui bersama bahwa sebelum bursa transfer Januari dibuka, Milan sebenarnya sudah mengantongi kesepakatan awal untuk mendatangkan Arizala. Namun transfer tersebut batal akibat kendala teknis yang tidak bisa diselesaikan. Namun gagalnya transfer Arizala justru membuka peluang bagi Andrej Kostic. Meski begitu, laporan Calcio Mercato menyebutkan bahwa manajemen Milan tetap berpegang pada batasan keuangan yang sudah ditetapkan. Rossoneri tidak akan memaksakan diri meski Partizan dikabarkan meminta harga tinggi untuk Kostic. Situasi ini membuat Milan berhati-hati sambil terus mengupayakan kesepakatan terbaik tanpa melanggar strategi finansial klub. Ditarik dari Monza, Kevin Zeroli langsung dipinjamkan ke Juve Stabia. AC Milan memutuskan mengakhiri lebih cepat masa peminjaman Kevin Zeroli di AC Monza. Gelandang muda tersebut akan kembali ke Milan, namun hanya sementara sebelum langsung dipinjamkan ke Juve Stabia. Sebelumnya Milan meminjamkan Zeroli ke Monza hingga akhir musim 2025-2026 ini dengan harapan sang pemain mendapat menit bermain reguler di Serie B. Langkah ini diambil untuk mendukung perkembangan sang pemain sekaligus membantu Monza bersaing di jalur promosi. Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Sepanjang paruh pertama musim, Zeroli minim dimainkan dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Situasi semakin sulit setelah ia mengalami cedera otot sejak awal Desember 2025. Catatan bermainnya pun jauh dari ideal. Zeroli hanya tampil 5 kali dengan total 265 menit. Angka yang dinilai Milan tidak cukup untuk perkembangan pemain muda sepertinya. Milan pun bergerak cepat mencari solusi. Berdasarkan laporan Sky Sport Italia, Zeroli akan resmi mengakhiri masa pinjaman di Monza dan segera bergabung dengan Juve Stabia dengan status pinjaman kering tanpa opsi pembelian. Di klub barunya, Zeroli akan bereuni dengan Ignazio Abate, mantan pelatihnya di Milan Primavera yang kini menangani Juve Stabia. Langkah ini diharapkan memberi Zeroli lebih banyak kesempatan bermain dan mengembalikan performa terbaiknya. AC Milan tidak mau terburu-buru mencari bek tengah baru. AC Milan memilih bersikap tenang di bursa transfer meski banyak pihak mendorong klub segera mendatangkan bek tengah baru untuk sisa musim ini. Manajemen Rossoneri menegaskan tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa. AC Milan sebenarnya sudah mulai bergerak di bursa transfer dengan mendatangkan Niklas Füllkrug. Namun untuk posisi bek tengah, prosesnya dipastikan akan lebih hati-hati dan memakan waktu. Pertimbangan utama datang dari anggaran klub yang ketat. Manajemen menilai belanja pemain tanpa perhitungan matang justru bisa mengganggu stabilitas tim. Karena itu, Milan hanya akan mendatangkan pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan. Menurut laporan dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Rossoneri masih terus memantau pasar bek tengah dan membuka peluang yang ada. Dengan fokus utama saat ini adalah opsi peminjaman, bukan pembelian permanen. Langkah sabar ini diambil agar Milan bisa mendapatkan bek berkualitas, namun tetap sesuai dengan kemampuan finansial klub.
Trio Fofana, Rabiot, Modric bikin Milan nyaris tak tertembus. AC Milan tampil dengan wajah baru di musim 2025-2026 ini. Jika musim-musim sebelumnya Rossoneri kerap dikritik karena buang-buang peluang, kini ceritanya berubah total. Milan menjelma jadi tim yang dingin, efisien, dan mematikan. Analisis terbaru media Italia menyebut Milan di bawah Massimiliano Allegri bukan lagi tim yang sekedar bermain cantik. Fokus mereka jelas, rapat di belakang, kejam di depan, dan hasilnya langsung terasa. Statistik menunjukkan efisiensi ekstrim. Dari 17 laga liga, Milan mencetak gol lewat tembakan tepat sasaran pertama mereka di 12 pertandingan. Artinya begitu dapat peluang bersih, langsung gol. Ini bukan faktor keberuntungan, melainkan bukti ketenangan dan mental juara. Di lini depan, performa pemain kunci juga makin tajam. Christian Pulisic tercatat sebagai salah satu penembak paling akurat di Serie A dengan 22 tembakan, 17 tepat sasaran, dan 8 gol. Sementara Rafael Leao juga tampil lebih efektif, 34 tembakan, 23 on target, dan 6 gol. Selain itu, Milan juga sudah mencatat 9 clean sheet dan kerap menang dengan skor tipis 1-0 yang terjadi dalam 8 laga. Pendekatan ini terbukti ampuh karena Milan kini mengoleksi 11 poin, lebih banyak dibandingkan periode yang sama musim lalu. Statistik paling mencolok datang dari lini tengah. Kombinasi Josef Fofana, Adrian Rabiot, dan Luka Modric langsung memberi dampak besar. Saat trio ini dimainkan sejak menit awal, Milan meraih 19 poin dari total 21 poin dengan 6 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya kebobolan 1 gol. Itu pun dari penalti saat melawan Napoli. Data ini menegaskan satu hal, ketika Fofana, Rabiot, dan Modric menguasai lini tengah, Milan nyaris mustahil dikalahkan. Mereka mengontrol tempo, melindungi pertahanan, dan mematikan permainan lawan. Milan Allegri mungkin tak selalu menghibur, tapi mereka tahu kapan mereka harus menekan dan kapan harus mengunci kemenangan. Upaya Fenerbahce gaet Christopher Nkunku mulai menemui jalan buntu. Upaya Fenerbahce untuk mendatangkan Christopher Nkunku mulai meredup. Klub asal Turki itu sebelumnya sangat serius mengejar Nkunku atas permintaan langsung pelatih Domenico Tedesco yang pernah bekerja sama dengannya saat di RB Leipzig. Namun laporan terbaru menyebut AC Milan memasang harga tinggi yang sulit dipenuhi oleh pihak Fenerbahce. Manajemen Rossoneri mematok bandrol minimal 33 juta euro bagi klub manapun yang ingin merekrut Nkunku. Harga tersebut ditetapkan agar Milan tidak mengalami kerugian, mengingat mereka sebelumnya mengeluarkan sekitar 37 juta euro plus bonus saat mendatangkannya dari Chelsea. Selain faktor harga, keinginan pemain juga menjadi penghalang utama. Nkunku disebut enggan meninggalkan Milanello meski baru 6 bulan bergabung. Performanya yang mulai menanjak, termasuk mencetak 2 gol di Serie A, membuatnya semakin yakin untuk bertahan. Nkunku ingin membuktikan kualitasnya di Serie A setelah sempat mengalami masa sulit di awal kedatangan karena masalah adaptasi dan kondisi fisik. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.